perlahan itu rasanya kados memasuki arena pekuburan. Lah ini kok rasane rumah maupun bangunan yang tidak ada bacaan Qur'annya itu bagi orang yang beriman podo karo memasuki arena pemakaman. Lah ini sanjange baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pesannya iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'an li ashabi yaumal qiyamah. Maka bacalah Al-Qur'an bukan hanya menerangi rumah kita sendiri atau bahkan kantor kita atau bahkan masjid kita. Ketika kita membaca Al-Qur'an itu bisa kita nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, semoga kita menjadi bagian ahlullahi fil ardi, yaitu keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia sebagai ahlul Quran. Maka marilah kita lebih akrab lagi dengan Al-Quran, lebih-lebih pada bulan suci Ramadan ini. Ini ada kisah dari para ulama yang terdahulu, dari para sahabat pula, para tabi'in, ketika mereka di luar bulan suci Ramadan, bagaimana keadaan para alim ulama beserta para sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita melihat Sayyiduna Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, beliau ini setiap malam tarawihnya itu mesti khatam Al-Quran. Jadi semalam itu mesti hafid dan khatam Al-Quran. Niki Sayyiduna Utsman ibnu Affan. Kemudian siapa lagi? Ubay bin Ka'ab, ini lebih-lebih lagi. Satu hari itu bisa khatam 2 kali. Lah ini luar biasa. Kemudian tabi'in maupun para ulama yang lain, semisal Imam Qatadah, Ibrahim An-Nakhai, kemudian belum lagi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau ini luar biasa. Ketika bulan suci Ramadan, kalaulah di luar bulan suci Ramadan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ini terbiasa menghatamkan Al-Quran setiap hari sekali atau bahkan setiap 3 hari sekali. Kalau bulan suci Ramadan ini bahkan beliau setiap harinya 2 kali khatam Al-Quran, dan ini dibaca di luar sholatnya, artinya sholatnya pun membaca Al-Quran. Jadi setiap harinya beliau membaca Al-Quran 2 khataman dalam 1 hari. Ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian para alim ulama yang lain pula banyak yang ketika bulan suci Ramadan hampir setiap malamnya ini menghatamkan Al-Quran. Ini artinya apa? Artinya bulan suci Ramadan mereka memahami fadilahnya, memahami keutamaan di bulan suci Ramadan. Mengapa demikian? Kalaulah kita di luar bulan suci Ramadan, mungkin Allah hanya akan mengganjar al-hasanah bi asyri amsalihah ila 700 darajah, sampai 700 kali lipat ganjarannya. Maka di bulan suci Ramadan Allah lah yang memberikan ganjaran itu tanpa rumusan. Mboten enten rumusane. Saged mawon awak dhewek niki nglampahi ibadah puasa Ramadan cuma 1 hari, kemudian nglampahi kebajikan hanya sekali itu saja, kemudian Allah memanggil kita dan kita langsung dimasukkan surga. Ini karena apa? Hebatnya keutamaan bulan suci Ramadan. Kalau di luar bulan suci Ramadan, tunggu dulu, harus dihisab selama
11 bulan. Yang sodako lipatkan menjadi 10, ada yang sampai 100, ada yang sampai 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dan bahkan dilipat gandakan lebih dari itu. Belum lagi nanti sholat 5 waktunya. Nah, ini belum lagi mengajinya. Akan dihitung. Barulah akan dilihat timbangan mana yang lebih berat. Akankah hasanahnya atau sayyi'ahnya, baru dimasukkan surga maupun ke neraka. Kalau bulan suci Ramadan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, saking gedenya pahala itu, dengan kita beribadah dumateng Allah Ta'ala, mengharapkan pahala maghfirah ridha Allah Ta'ala, maka seolah-olah kita ketika sudah selesai di bulan suci Ramadan, Allah menghapus ma taqaddama minhu minadz-dzunub. Jadi kita dihapus dosa-dosa yang telah lalu, bagaikan dilahirkan kembali. Lah ini dahsyatnya bulan suci Ramadan. Kemudian syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lah ini yang menjadi patokan kita supados bersemangat untuk tilawatul Quran, kemudian tadarrus Al-Quran, dan juga murajaah Al-Quran bagi yang sudah memiliki hafalan. Lah ini mengapa demikian? Bayangkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita membaca Al-Quran baru alif lam mim. Ini kalau di luar bulan puasa, Allah mengganjar satu huruf dengan 10. Alif lam mim menjadi 30. Kalau bulan puasa, ana ajzibih, ini terusnya Allah Ta'ala, aku yang akan memberikan ganjaran. Boleh jadi akan aku ampuni dosanya hanya dengan membaca alif lam mim. Lah ini tergantung Allah, tidak ada patokan lagi untuk ganjaran yang akan diberikan. Maka baginda Muhammad SAW pernah bersabda, ini pesan kepada kita, inna afdhala ibadata ummati tilawatul Quran. Sesungguhnya ibadahnya umatku yang paling utama inggih menika ngaos Al-Quran, membaca Al-Quran, terlebih lagi di bulan suci Ramadan. Nah ini luar biasanya bulan suci Ramadan, apalagi kita kembali membaca, kembali yang punya ilmu untuk mengajak anak-anak kader-kader kita kemudian adakan untuk apa? Belajar mengajinya, supaya masjid kita ini nanti akan lebih makmur lagi. Karena barang siapa yang memakmurkan masjid, barang siapa yang membangun masjid, maka ganjarannya Allah akan memberikan istana di surga. Bukan hanya itu, maka Allah pun akan memakmurkan orang yang memakmurkan masjid. Nah ini kalau kita punya keyakinan semacam itu, dengan bekal ilmu kita terhadap Al-Quran, Masya Allah, wis ta sampean percaya, sampean misale kok dikuburno oleh 100 tahun, oleh 1000 tahun, mantun niku kok dipindah kuburane, ini sampean kudu yakin orang yang mengamalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, sing jenenge cacing, sing jenenge binatang yang ada di tanah, diharamkan oleh Allah Ta'ala memakan jasad kita alias utuh. Niki mboten kok kudu sing hafid, mboten. Jika kepada Al-Quran dijaga Gusti Allah Ta'ala, terlebih lagi di bulan suci Ramadan, mari kita galakkan mencintai Al-Quran, membumikan Al-Quran. Nah ini nanti ada beberapa fadilah bagaimana Al-Quran itu bisa
menyemangati kita. Boleh jadi kita akan semangat hanya beberapa hari saja, beberapa minggu, beberapa bulan, atau bahkan setelah bulan Ramadan ludes mboten nenten semangati sama sekali. Maka perlu kita camkan sabda dari baginda Muhammad SAW yang pertama sudah kami sampaikan, inna afdhala ibadati ummati tilawatul Quran, kemudian iqra'ul Quran fa innahu syafi'an li ashabi, saged maringi syafaat. Kemudian Al-Quran, barang siapa yang membacanya kemudian berusaha untuk mengaplikasikannya, lebih-lebih mengajarkannya kepada umat manusia, kepada kaum muslimin, maka Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran apa kira-kira? Wong tuwane dhewek niki meneh ten akhirat dadi wong sing mulya. Gak masalah nang donya gak dadi kepala desa, gak masalah dadi kepala napa mawon, sampai kepala kebo nggih. Naudzubillah nggih. Kepala hewan niku aja sampai. Mboten napa-napa. Dadi wong biasa mawon ten donya niku mboten napa-napa. Tapi harus punya cita-cita orang tua kita sendiri nanti yang akan diberikan anak cucu kita mahkota ketika kita dibangkitkan di hari kiamat kelak. Lah ini ganjarane sinten? Mahkota dadi raja awak dhewe niki nek dibangkitkan pada hari kiamat. Dadi raja senajan ten donya mbiyen niku mungkin nggih tukang resik-resik, mungkin nggih guru honorer, gajine kalah karo tukang parkir dan semacamnya, mboten nggadahi jabatan napa-napa. Tibakno pada hari kiamat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, wong tuwane niku diparingi mahkota kados raja, dheweke diparingi mahkota kados raja, anake diwenehi mahkota kados seterusnya dan seterusnya. Ini karena apa? Karena membaca Al-Quran, kemudian mengajarkannya dan mengamalkannya semaksimal mungkin yang dia bisa. Mboten kok kudu hafal Quran dhisik, mboten kok kudu ngerti agama dhisik, mboten kudu dipanggil ustaz dhisik, mboten kok kudu kopiahan dhisik baru saged diwenehi mahkota Gusti Allah Ta'ala. Kita berupaya apa yang kita bisa, kemudian kita amalkan, kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita, maka dipastikan besok Allah akan memberikan mahkota yang mana sinarnya lebih melebihi sinar matahari ing alam dunya. Luar biasa. Ini mungkin bisa membuat nanti di bulan suci Ramadan ini lebih giat lagi ngaos Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan juga berusaha mengamalkan apa yang dipahami, yang didapatkan dalam kajian-kajian. Nah ini yang bisa menyemangatkan kita, memberikan motivasi kita, bukan hanya di bulan suci Ramadan, namun nanti sepanjang hidup kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mugi-mugi manfaat kangge panjenengan sami. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pas adzan maghrib, silakan untuk bisa mengambil kurma dan minuman, segera takjil, segera mendahulukan. Begitu pesan beliau Ustaz Budi bahwa kita harus dekat belajar, mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran supaya nanti kita dapat
syafaat Al-Quran di hari akhirat nanti dengan sebuah mahkota dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan bacaan hamdalah Alhamdulillah alamin. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bentuk Pak, bisa di luar, di bawah masuk. Allahu Akbar, Allah.